kitab Sifatis Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibnul Jauzi nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Amin. Zaid bin Harithah ibn Sarahil radhiyallahu anhu ila qawlihi فدعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فلما طلقها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم المنافقون في ذلك وقالوا تزوج امرأة ابنه فنزل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الأحزاب وقال ادعوهم لآبائهم الأحزاب فدعي يومئذ زيد بن حارثة وعن محمد بن الحسن ابن موسى. Hakadha syufa. Karena al-Arab seperti yang kita ceritakan kemarin atau sebelumnya bahwa Sayyidina Zaid bin Harithah ini diangkat anak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia memilih Nabi, dia enggak mau pulang lagi sama orang tuanya, kata Rasulullah, "Khalas, ini sekarang namanya Zaid bin Muhammad. Yarithuni wa arithuhu." Ini sebelum ada Islam. Sebelum ada wahyu dari Allah, dilarang untuk mengangkat anak dan dinisbatkan anaknya sebagai anak seperti anak kandung. Tapi berlanjut itu. Ya, artinya Rasulullah menikahkan Zaid dengan Ummu Aiman, ya, dengan Ummu Aiman. Sehingga lahir Usama. Ketika Rasulullah pindah ke Madinah, Zainab binti Jahash masih kerabatnya Nabi SAW. Akhirnya apa? Disuruh Zainab nanti nikah sama Zaid. Dinikahkan Zaid kepada Zainab binti Jahash. Sayyidatuna Zainab binti Jahash agak keberatan dalam hati bahwa kenapa kok ana dinikahkannya dengan Zaid. Zaid ini bukan dari golongan orang Quraisy, dari golongan Arab yang kita, dan juga dia bekas budak sahaya, walaupun sekarang statusnya Ibnu Muhammad di saat itu masih. Ya, tapi ya begitu deh, ngerasa ada keberatan. Sehingga ada ketidakcocokan Sayyidina Zaid dengan Sayyidatuna Zainab. Yang nantinya Sayyidatuna Zainab akan menjadi istrinya Nabi SAW. Tidak cocok, ada ribut, ada ini. Datang Sayyidina Zaid, ya Rasulullah, gimana ini? Ini perempuan kayaknya nggak bisa kita lanjut dalam rumah tangga. Kata Rasulullah, amsik alaika zawjik, wattaqillah. Alas, amsik. Jangan, tetap nanti. Tapi Rasulullah juga udah diberitahu oleh Allah bahwa nanti ini Zainab bakal jadi istrimu. Agak canggung Rasulullah atas nanti perintah yang akan Allah perintahkan, yaitu akan menikah kepada Zainab binti Jahsh. Karena di mata orang Arab, anak asuh kalau udah dinikahkan berarti itu mantunya dia. Dan gak mungkin seseorang menikah dengan mantunya sendiri. Gak boleh, itu aib. Ya, dan Rasulullah orangnya paling menjaga kehormatan. Tapi ini bakal ada perintah dari Allah untuk fi nafsik. Agak gak enak. Tapi ini perintah Allah, Allah tahu akan ada waktunya. Akhirnya ketika tetap perceraian terjadi, nggak bisa dilanjut, akhirnya udah ceraikan dia, cerai, udah tunggu iddahnya selesai. Falamma turun firman Allah Subhanahu wa taala. Apa? Suruh perintah, nikahi Zainab wahai Muhammad. Bahkan Sayyidatuna Zainab nikahnya nggak pakai wali lagi. Nggak ada walinya, orang tuanya, pamannya, siapa, nggak ada. Walinya siapa? Allah. Allah bilang apa? Falamma qadha Zaidun minha wataran, ketika Zaid sudah selesai iddahnya, Zaid dari si Zainab, zawwajnakaha, kami nikahkan kamu kepada Zainab. Makanya Sayyidatuna Zainab paling bangga di depan semua orang. Kalian yang dinikahin sama wali-wali kalian, saya dinikahin sama Allah. Dalam Al-Quran lagi nasnya. Zawwajnakaha, langsung nikah. Makanya Rasulullah langsung masuk ke rumah Sayyidina Zainab. Masuk ketemu langsung ke dalam gitu. Kata Rasulullah, dia masuk ke ana. Sedangkan kita belum nikah, belum apa. Memang udah selesai iddah. Kata Rasulullah, Allah telah menikahkan saya dengan nggak pakai wali lagi, nggak pakai wali. Bacain ayatnya. Masya Allah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Kenapa Allah perintahkan itu? Salah satu hikmahnya untuk membatalkan sesuatu yang sudah melekat dalam
tradisi orang Arab di saat itu, yaitu anak asuh seperti anak asli dan mantunya seperti mantu asli. Allah ingin melepas itu dengan langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu hikmahnya. Akhirnya, udah, oh berarti boleh ya menikahi anaknya dari anak asuh. Maksudnya bukan apa-apa ya, nggak jadi mahram, nggak jadi apa, boleh saja dinikahi. Tapi orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin dan orang-orang bicara, oh ini gimana, naksir sama mantu sendiri, menikahi mantunya dia, itu nggak boleh, itu aib, itu nggak bisa. Masa anaknya sendiri, istri dari anaknya dinikahi? Turun firman Allah, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad itu ayah daripada salah satu dari orang-orang laki-laki kalian. Ya, bukannya hadal ayah bukannya berarti Nabi nggak punya dzurriyyah, bukan. Ahadikum yang ada sekarang ini, masa dia ngaku sebagai anaknya Nabi? Nggak bisa. Kalau yang dzurriyyahnya Nabi ya dzurriyyahnya. Masa Sayyidah Fatimah nggak masuk di sini? Nggak ada urusan. Maksudnya nggak boleh ada orang menisbat kepada Nabi sebagai ayah seperti ayah asuh yang kayak pemikiran orang-orang terdahulu. Makanya Muhammadun aba ahadim walakin Rasulullah wa khataman nabi. Lalu ayat yang lain kan, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggil mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Itu lebih baik di sisi Allah. Jangan dinisbatkan kepada ayah yang bukan ayahnya. Fa abtalat tabanni. Udah dari situ semua orang yang punya anak asuh, ya seperti siapa di cerita itu? Di sirah siapa? Sayyidina Salim, Maula Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah dengan Salim ini kan cuma budak sahayanya. Akhirnya dijadikan anak asuh. Nah, Salim berarti, oh, itu juga Salim. Gak bisa. Ya, bukan jadi anak lagi. Ya, dulu statusnya kayak anak udah. Nah, tetap engkau Salim Maula Abu Hudzaifah, Maula aja dibilangnya. Bukan Ibnu Abi Hudzaifah. Tadinya Salim Ibnu Abi Hudzaifah. Tapi sekarang berubahlah Salim Maula Abu Hudzaifah. Hanya sebagai maulanya. Salim bin Fulan, ada ayahnya. Jadi dibatalkan itu. Fadu'iya yauma idzin Zaid bin Harithah. Setelah itu nggak pernah dipanggil Zaid bin Muhammad lagi. Tadinya Zaid bin Muhammad panggilnya. Udah dibatalkan, dipanggilnya menjadi Zaid bin Ibnu Harithah. Ayo. وعن محمد بن الحسن ابن أسامة بن زيد عن أبيه قال كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين زيد عشر سنين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر منه وكان زيد رجلا قصيرا آدم شديد الأدمة في أنفه فتش وكان يكنى أبا أسامة وقال الزهري أول من أسلم زيد. Nah, ini cucunya nih meriwayatkan Muhammad bin Hasan bin Usama bin Zaid. Usama bin Zaid punya anak Hasan, Hasan punya anak namanya Muhammad. Ini meriwayatkan. Kana baina Rasulullah baina Zaid 10 sinin. Antara Rasulullah dengan Zaid itu cuman beda usianya cuma 10 tahun. Ya. Kalau begitu, kalau seandainya Rasulullah menikah Sayyidah Khadijah 25, Zaid 15. Kisaran 15 tahunan atau 16 tahun waktu diasuh sama Nabi SAW. Begitu. Wah, posturnya gimana? Karena rajulan qasiran, enggak tinggi, dia agak pendek. Syadidul Adam syadid, berarti agak hitam, kulit hitam. Tapi bukan aswad. Adam syadid agak kehitaman. Taib fi anfihi fatsun, enggak begitu mancung. Wa kana yukanna Aba Usamah, dinamakan dengan Aba Usamah. Sampai ketika lahir Usamah ini putih. Ya, dari keluarga ibunya atau bapaknya. Bapaknya Zaid juga orang putih. Beda kulit. Sampai ada orang ini anaknya bukan. Sampai digituin. Sampai ada orang ngomongin gitu, ada yang membicarakan gitu. Rasulullah nggak suka ucapan seperti itu. Ada orang yang ahli di dalam mengetahui sidik jari. Dulu ada. Jadi bisa tahu ini pasti keluarga antara ini dan ini. Ya, pas dilihat kakinya Usama tertutup nih. Mereka ada selimut atau apa, dia ngelihat kakinya Usama sama kakinya Zaid. Kali ini kaki beda warna doang. Beda warna, yang ini agak putih, yang ini agak hitam. Tapi ini saat min ba'd, ini anaknya ini. Khalas, farih Nabi SAW. Dengan ucapan itu Rasulullah aja senang. Ya, karena ada ucapan-ucapan yang tidak enak kepada mereka. Ya.
طيب وقال هو أول من أسلم قال الزهري يعني من الموالي يقولون من الموالي أول من أسلم من الموالي زيد dari maula dari orang yang bekas budak sahaya. طيب وقال أهل السير وشهد زيد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة حين خرج إلى المريسيع وخرج أميرا في 7 سرايا ولم يسمى أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه غيره وكان له من الولد زيد هلك صغيرا هلك صغيرا وكان له من الولد زيد هلك صغيرا ورقية أمهما أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وأسامة أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل زيد في غزوة مؤتة في جماد الأولى سنة 80 وهو ابن 55 سنة عن خالد ابن سمير قال لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فجحشت بنت زيد في وجهه فبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله قال هذا شوق الحبيب إلى حبيبه. Allahumma shalli alaihi. Sayyidina Zaid ini ikut perang Badr, ikut perang Khandaq, ikut perang Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, Khaybar, ikut perang. Ketika Ghazwat Muraisi ada namanya perang Muraisi, Rasulullah enggak suruh Zaid ikut, suruh untuk jaga di kota Madinah. Sayyidina Zaid beberapa kali menjadi amir jaish saraya, pergi ke sana ente jadi pemimpinnya Zaid. Dan Sayyidina Zaid kadang-kadang ada yang ngomongin, apa ini Zaid ini nggak pinter, nggak bisa jadi amir, nggak bisa jadi pemimpin. Pas lagi Usamah juga diomongin, kata Rasulullah, kalian pernah menuduh Usamah nggak layak sebagai pemimpin perang, sebagaimana kalian pernah menuduh ayahnya bahwa dia tidak layak untuk jadi pemimpin perang. Demi Allah mereka layak, kata Nabi SAW. Dan Rasulullah juga wa kharaja amiran fi sabi saraya wa lam yusamma ahadun min ashabi Rasulillah fil Quran bi ismihi ghairuh. Dari jumlah Quran semua nih dari awal sampai akhir enggak ada nama sahabat yang disebut sama sekali kecuali dia. Quran semua enggak menyebut nama Abu Bakar, enggak menyebut nama Ali, enggak menyebut Uthman, wala ahad, wala zaujatin Nabi, wala banatin Nabi. Tak ada yang disebut namanya. Kecuali siapa? Zaid. Ya, kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan suatu perintah, larangan dan juga membatalkan tabanni, Zaid pasti adalah orang yang paling terpukul karena dia paling bangga dong dinisbatkan sebagai anaknya Nabi dan dicintai oleh Nabi SAW. Maka salah satu jabran li khatirihi dzakarahu Allah fil Quran. Allah sebutkan dia di dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun, syuf Zaid. Namanya disebut oleh Allah. Minha wataran zawwajnaka. Sayyidina Zainabnya enggak disebut zawwajnakaha. Dhamir aja. Saya nikahkan dia, Zainab maksudnya, kepadamu. Tapi Zaidnya disebut oleh Allah SWT. Jadi satu-satunya sahabat. Kalau ditanya siapa sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran? Zaid bin Harithah. Udah, satu-satunya. Enggak ada lagi yang disebut. Ya. La ilaha illallah. Wa kana lahu minal walid Zaid. Dia juga pernah punya anak dinamain Zaid lagi, tapi meninggal. Dan punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Ibunya Ruqayyah ini dan Zaid itu tadi Ummu Kulthum. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid. Terus juga punya anak namanya Usamah dan dia yukanna Aba Usamah. Usamah ini ibunya adalah Ummu Aiman. Barakah al-Habasyah, hadinat Rasulullah. Waktu kapan meninggalnya Sayyidina Zaid? Meninggalnya di Ghazwat Mu'tah sebagai pimpinan perang. Di saat itu Sayyidina Zaid bin Harithah sebagai pemimpin. Setelah Zaid, siapa tuh yang kedua? Ya, Abdullah bin Rawaha. Thalith, siapa tuh? Naam, Sayyidina Ja'far awalan. Ja'far al-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Anta amir. فإذا
mata Ja'far, Zaid ikun amir. Fa idza mata Zaid, Abdullah bin Rawaha. Mereka semua dah pasti kita meninggal. Fa idza mata Abdullah bin Rawaha, ya'khudhuhu rajulun minal muslimin. Udah, Rasulullah udah bilang gitu waktu berangkat, mereka udah ini meninggal udah. Ini isyarat udah jelas. Rasulullah udah bilang kayak gitu. Berangkat mereka, perang melawan Romawi, jumlahnya nggak kehitung itu. Sama sekali nggak sepadan jumlah mereka. Sampai pernah mereka atau sudah niatan, kita ketemu jumlahnya segini, double-doublenya kita. Kan di dalam Al-Quran disebut bahwa kita boleh aja mundur kalau jumlah sebanyak ini. Gimana kita mundur apa enggak? Kata Abdullah bin Rawaha, lah ngapain mundur? Kita udah datang syahadah di sini, terus kita mundur lah. Disemangati, bismillah, maju. Mereka perang. Itu orang-orang Romawinya bingung. Ini kenapa bisa bertahan sekuat ini? Padahal mereka jumlahnya sedikit. Pertahanannya, kekuatannya luar biasa, nggak bisa ditembus. Orang-orang muslimin nggak bisa jatuh. Akhirnya mereka tahu, intinya ada pada pemimpinnya. Incer pemimpinnya. Yang megang kendali pasukan, itu kita incer. Akhirnya mereka menyatukan kekuatan, ngincer satu orang yang memegang, yaitu Sayyidina Ja'far. Makanya Sayyidina Ja'far sampai terpotong-potong badannya. Tangannya putus. Tangan yang satunya putus. Ya, karena mempertahankan raya, mempertahankan atau benderanya untuk menjaga pasukan. Jadi bendera ini sebagai patokan. Ini pemimpin di sini. Mereka semua tahu arahnya perang. Kalau ini jatuh, mereka kocar-kacir. Nggak tahu kemana arah perang. Pemimpinnya nggak ada. Itu. Sayyidina Ja'far sampai terbunuh. Langsung Sayyidina Zaid lihat Sayyidina Ja'far dalam keadaan begitu, diambil. Lanjut perangnya. Diincar juga Sayyidina Zaidnya. Terbunuh. Setelah terbunuh, Abdullah bin Rawaha yang ambil sesuai perintah Nabi. Diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Bertahan sampai meninggal. Jatuh ininya. Siapa yang ngambil? Sayyidina Khalid bin Al-Walid yang ambil. Diambil pasukannya, diatur lagi peperangannya, sampai diatur oleh Sayyidina Khalid bahwa ini kita nggak bisa bertahan. Kita terus begini, habis semuanya. Disiasati oleh Sayyidina Khalid untuk bisa memukul mundur, memancing musuh, kemudian mereka lari keluar dari perang. Ya, menyelamatkan sisa daripada pasukan yang ada. Pulang, kembali ke Madinah. Semuanya kembali. Sampai ada sebagian yang bicara, wah mereka ini lari dari perang nih. Kan lari dari perang dosa, nggak boleh. Kata Rasulullah, laisa humul farun, innama humul karun. Orang yang kembali dulu. Kembali untuk mengatur siasat dan setelah itu Rasulullah bilang, bikin pasukan lagi. Siapa yang mimpin? Usamah bin Zaid. Usamah untuk membalas ayahnya. Ayahnya terbunuh di sana. Usamah, engkau jadi pemimpin. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sahabat-sahabat lain semua jadi di bawah pasukannya dia. Rasulullah udah agak dan liwa, udah diikat, udah dibuat, udah diatur kapan mereka berangkat. Rasulullah sakit. Sayyidina Usamah udah mau berangkat, nggak jadi. Tar dulu, dengar Rasulullah sakit parah. Tar dulu kita berangkatnya. Sampai mundur nunggu kabar. Meninggal Rasulullah SAW. Pas meninggal Rasulullah balik Usamah. Ya, Rasul meninggal, kubur, apa selesai. Sekarang kita mau ngapain? Sayyidina Abu Bakar dibaiat. Ya udah, ini kan perang. Kata Sayyidina Abu Bakar, Usamah berangkat. Katanya, sagir, kecil. Alah, pasukan sudah diikat sama Nabi, udah dibikin, udah ini. Terus anak yang batalin, lah, berangkat. Walaupun di Madinah nggak ada orang, nggak ada, berangkat. Dan jauh perjalanannya, berangkat. Akhirnya tetap berangkat. Ya, cuma Sayyidina Abu Bakar minta izin dia dan Sayyidina Umar untuk mengatur kota Madinah tidak ikut dalam peperangan tersebut. Hadahu. Wa qutila Zaid fi ghazwati Mu'tah. Itu tadi nama lokasinya Mu'tah. Ya, alhamdulillah kita ziarah itu di sana di Mu'tah di daerah Urdun, Jordania negaranya. Ya, Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Zaid bin Harithah, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Wa ghairuhum sahabah. Dan usianya kisaran 55 tahun. Ya. Wa an Khalid bin Sumair anna lamma usiba Zaid bin Harith atahum an-nabi. Ketika Rasulullah tahu atau dapat kabar bahwa Zaid bin Harith meninggal, beliau datang ke rumahnya Sayyidina Zaid, ketemu dengan bintu Zaid, ya anak perempuannya itu tadi namanya Ruqayyah binti Zaid. Menangis anaknya dan Rasulullah menangis
sampai intahab, sampai keluar suara nangisnya Nabi SAW. Ya, bukan cuma netes doang, sampai menangis. Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, kok ente nangis begini? Kata Rasulullah, hadza syauqul habib ila habibi. Ini kerinduan kekasih kepada kekasihnya. Makanya disebut dengan hibbi Rasulillah, orang yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum wa ardahum. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقهنا وقرابة لنا في ديننا مع القطع أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم